lari. Coba dari ini aku rakonnya kan bling malah mas. Nyakit. Mulai itu mulai wae. Terus mulai toh. Perkenalkan, nama saya Udin. Saya adalah salah satu guru pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang bab 1 di kelas 10 yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk mengawali proses belajar ini, mari kita akan pelajari per kata atau per kalimat di dalam judul di bab 1 di kelas 10 ini. Yang pertama adalah 1. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini ada 3. Yang pertama 1 nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, baru yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, mari kita coba pelajari bersama-sama. Nilai dasar adalah nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia asli, bukan berasal dari bangsa lain. Jadi yang dimaksud dengan nilai dasar adalah nilai asli orang Indonesia. Ya, yang ada 5. Yang pertama 1 ada ketuhanan, yang kedua ada kemanusiaan, yang ketiga ada persatuan, yang keempat ada kerakyatan, dan yang nomor 5 ada keadilan. Saya lanjutkan. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar. Nah, adapun contoh dari nilai instrumental ini, yang pertama 1 ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat ada perpu, yang kelima ada peraturan pemerintah, yang keenam ada peraturan presiden, yang terakhir adalah perda. Perda ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perda provinsi, baru yang kedua adalah perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, nilai praksis yang nomor 3. Nilai praksis adalah nilai yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1 ada gotong royong, 2 ada saling menghormati, 3 ada toleransi, dan saling menghargai, dan lain-lain. Di dalam slide selanjutnya, kita akan mempelajari secara rinci di dalam Pancasila. Nah, di dalam Pancasila di sini adalah Pancasila itu berlambangkan burung Garuda. Di burung Garuda tersebut ada beberapa makna di dalam bulunya. Yang pertama 1, bulu sayap itu berjumlah 17. Yang kedua, bulu ekor itu berjumlah 8. Yang ketiga, bulu pangkal ekor itu berjumlah 19. Dan yang keempat adalah bulu leher yang berjumlah 45. Saya lanjutkan di sini. Kemudian di dalam burung Garuda Pancasila itu ada beberapa lambang. 1 ada lambang bintang, kemudian 2 ada lambang rantai, yang ketiga ini ada lambang pohon beringin, yang keempat di sini ada lambang kepala banteng, dan yang nomor 5 ini ada lambang padi dan kapas. Semua itu memiliki makna. Yang pertama, di dalam lambang tersebut, bintang itu memiliki makna ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai itu memiliki makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin itu memiliki makna persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng itu memiliki makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita pelajari secara rinci kronologis dari sejarah, ya, mulai dari rumusan Pancasila. Nah,
Pancasila itu awal mula ada istilah yang namanya BPUPKI. Nah, BPUPKI adalah Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian memiliki wakil bernama Suweroso dan ITC Bangatsiae. Yang ketiga, anggota berjumlah 62 orang, kemudian dibentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, kemudian melaksanakan sidang pertama. Adapun sidang pertama BPUPKI adalah tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian hasil sidangnya adalah rumusan Pancasila. Nah, di sini ada pun tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, ya. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian ada Suepomo yang merumuskan pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang merumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian ada sidang kemudian ada sidang Panitia 9. Nah, sidang Panitia 9 ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian hasil dari sidang Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Kemudian ada sidang kedua dari BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dan menghasilkan atau mungkin hasil dari sidang kedua adalah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu merupakan rumusan dari Pancasila. Saya lanjutkan lagi, jadi ada BPUPKI, kemudian selanjutnya ada PPKI, ya. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian memiliki wakil bernama Muhammad Hatta, kemudian anggotanya berjumlah 21 orang, dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, kemudian sidang atau melaksanakan sidang pada tanggal 8 Agustus 1945, hasil sidang yang pertama ada pengesahan dasar negara yaitu Pancasila, yang kedua penetapan undang-undang dasar, yang ketiga adalah memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, 1, ada Pancasila sebagai dasar negara. Maksud atau arti atau makna dari Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila itu adalah nilai pokok atau Pancasila itu adalah nilai dasar, yang dimana nilai dasar itu dijadikan sebagai acuan dalam proses pemerintahan penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah keseluruhan peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus sesuai dengan Pancasila, atau istilah lain tidak boleh menyimpang daripada Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman serta arah pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan, baik masalah ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Maksudnya adalah di mana Pancasila itu memiliki jiwa dan kepribadian dari bangsa Indonesia asli, bukan berasal dari bangsa lain, murni dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila itu dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah nilai dasar.
Itu maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa. Maksudnya adalah Pancasila itu merupakan hasil dari musyawarah para pendiri bangsa yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya, dijelaskan ada sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, ada sistem vertikal. Nah, sistem vertikal ini dari atas ke bawah. Pemahamannya adalah, misal saja ada pemerintah pusat itu nanti turun kepada kementerian, kementerian itu nanti kepada pemerintah provinsi, ke pemerintah provinsi itu akan turun kepada pemerintah daerah. Itu maksud dari sistem pembagian kekuasaan secara vertikal. Atau mungkin secara pengadilan, mulai dari tertinggi itu ada MA, kemudian di bawahnya ada peradilan tinggi, di bawahnya ada peradilan negeri. Yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu secara horizontal. Nah, di sini ada beberapa lembaga-lembaga negara yang dimana mereka itu seimbang. Satu dengan yang lain itu saling terkait. Contoh, presiden. Presiden kalau kita mempelajari secara dasar, kita harus mengetahui, nah, memang sekarang itu Presiden Republik Indonesia sekarang adalah Pak Jokowi. Akan tetapi, kita harus mempelajari, jadi presiden itu awal mulanya adalah, presiden adalah orang yang dipilih melalui kegiatan pemilu. Yang kedua, presiden itu juga boleh mengajukan rancangan undang-undang. Yang ketiga, presiden itu juga merupakan pimpinan tertinggi dari 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian presiden juga memiliki hak yang namanya hak grasi, yaitu memberikan keringanan hukuman kepada orang yang memberikan keringanan hukuman kepada orang pada saat sidang di mahkamah. Selanjutnya, presiden itu juga memiliki hak prerogatif, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi menteri itu merupakan pembantu dari presiden yang dimana menteri itu harus bekerja untuk presiden, kemudian harus bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, ada MPR. MPR kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR di sini terdiri dari 2. Yang pertama, 1 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, MPR itu juga memiliki peran mengangkat, melantik dan memberhentikan presiden. Itu merupakan beberapa tugas dari MPR. Ya. Kemudian MPR juga memiliki tugas membuat dan mengesahkan undang-undang dasar. Selanjutnya kita masuk kepada DPD. DPD kepanjangan dari Dewan Pertimbangan Agung, yang dimana DPD itu memiliki tugas dan kewenangan yang pertama, 1 mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan tentang otonomi daerah, kemudian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian ada pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah. Itu semua merupakan tugas atau kewenangan dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya lanjutkan lagi, ada DPR. Nah, DPR di sini memiliki kewenangan, salah satunya adalah mengusulkan rancangan undang-undang. Yang kedua memiliki hak interpelasi, yang ketiga memiliki hak angket, kemudian memiliki hak menyatakan pendapat. Itu merupakan beberapa kewenangan atau salah satu tugas dari pihak DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Saya lanjutkan lagi. Bawahnya lagi ada MA. MA itu kepanjangan dari Mahkamah Agung. Adapun tugas atau mungkin kewenangan dari Mahkamah Agung, yang pertama satu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan di bawah Perpu. Ya, menguji peraturan di bawah Perpu. Kemudian selanjutnya ada KJ. KJ adalah Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berjumlah 7 orang, anggotanya berjumlah 7 orang, yang dimana anggota KY ini mengusulkan dan mengangkat hakim agung. Itu salah satu tugas atau kewenangan dari KY atau Komisi Yudisial. Yang kedua, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Kemudian KJ ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya itu ada MK. MK kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun tugas atau kewenangan dari MK yang pertama menguji pada tingkat pertama dan terakhir terhadap undang-undang, itu sifatnya final. Yang kedua, MK itu memiliki peranan membubarkan partai politik. Selanjutnya, tugas atau kewenangan dari MK adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Itu merupakan tugas atau kewenangan dari MK. Selanjutnya, di bawahnya lagi ada BPK. BPK kepanjangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini anggotanya itu dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, BPK ini bertempat di ibu kota. Selanjutnya, BPK memiliki tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasilnya itu nanti akan diserahkan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan Kementerian Negara Indonesia. Nah, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Yang pertama, itu ada kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan yang nomenklatur. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, satu ada Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga ada Kementerian Pertahanan. Yang kedua itu ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, satu ada Kementerian Agama, yang kedua ada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan,
ada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian yang terakhir ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya, yang nomor 3 di sini ada kementerian yang mengurusi urusan pemerintah dalam rangka menajam koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama di sini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ketiga ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, kemudian ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang nomor 8 ada Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya, di sini ada Kementerian Koordinator di atas itu, ya, terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Nah, yang pertama satu, Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemudian yang terdiri dari ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan yang nomor 6 ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang nomor 2 di sini ada Kementerian Koordinator di bidang perekonomian. Yang pertama satu ada Kementerian Keuangan, yang kedua ada